Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal dalemi bab 4 dari Factfulness. Ini kiriman Anda juga. Iya, soal insting rasa takut ya. Betul. Kita mau coba pahami bareng-bareng nih, gimana sih naluri dasar kita soal takut ini bisa bikin pandangan kita soal dunia jadi ya agak melenceng. Dan gimana ngendaliinnya biar lebih lihat fakta gitu ya. Tepat. Sumber ini kan bilang, dunia ini rasanya kok makin ngeri. Padahal kalau lihat data, ya nggak gitu juga. Oke, siap ya? Kita kupas bareng. Jadi, ide dasarnya tuh gini, kita ini secara alami udah kayak disetting gitu loh dari sananya buat takut sama hal-hal tertentu. Kayak ular, gelak, ketinggian gitu ya. Nah, iya. Dulu sih oke, berguna banget buat nenek moyang kita supaya ya bertahan hidup. Tapi sekarang jadi agak kurang relevan mungkin ya, atau malah bikin reaktif. Justru itu, setelan ini malah sering bikin kita panik berlebihan kalau ada berita-berita serem. Nah, setelan publik itu yang kayaknya dimanfaatkan banget sama media kan? Maksudnya gimana tuh? Ya, mereka kan tahu berita yang bikin merinding itu yang paling cepat narik perhatian Anda. Paling efektif lah. Oh, jadi fokusnya bukan ke resiko terbesar, tapi ke yang paling... Yang paling mengerikan atau paling dramatis. Akibatnya yaitu kita jadi makin cemas, pandangan soal dunia jadi lebih suram dari seharusnya. Ada contoh bagus nih di teksnya, soal bencana alam. Coba deh, Anda tanya ke diri sendiri, rasanya dunia makin bahaya nggak sih soal bencana? Perasaan saya sih iya ya, makin sering dengar beritanya. Nah, siap-siap kaget nih. Data justru nunjukin kalau angka kematian per juta orang akibat bencana alam itu turun drastis loh. Oh iya? Kok bisa? Selama 100 tahun terakhir ini. Ya karena kemajuan teknologi, terus kesiapan kita juga lebih baik. Terutama di negara-negara yang ya ekonominya lebih mapan. Tapi menarik ya, kalau datanya turun, kenapa rasanya buat banyak orang tetap aja menakutkan gitu? Itu dia tantangannya. Rasa takut kita ini ditambah lagi sama liputan media yang kan fokusnya ke tragedi ya. Iya betul. Yang sedih-sedih, yang korban. Nah, itu sering bikin kita nggak lihat kemajuan yang udah ada. Padahal kan ada tim SAR yang makin canggih. Sistem peringatan dini. Ah iya, itu kan nyata ya perkembangannya. Jadi pertanyaannya, bisakah Anda sebagai pendengar nih, melihat kemajuan itu di tengah semua berita duka? Nggak cuma bencana alam loh. Ada ketakutan lain yang juga suka dibesar-besarin sama insting kita ini. Kayak yang disebut di sumber juga. Apalagi tuh contohnya? Paling aman kan? Iya sih. Tapi satu aja kecelakaan, beritanya bisa heboh berhari-hari, nutupin ribuan penerbangan lain yang aman-aman aja sampai tujuan. Persepsi kita soal risiko jadi, ya nggak nyambung sama kenyataan statistiknya. Terus ada lagi, soal kontaminasi atau kimofobia. Takut sama bahan kimia gitu. Oh, ini yang kadang bikin orang nolak sesuatu yang sebenarnya bermanfaat ya. Betul. Kayak vaksinasi misalnya. Sumber ini lumayan keras loh menantang sikap anti-vaksin yang seringkali dasarnya cuma rasa takut, bukan bukti ilmiah yang kuat. Atau contoh lain yang disebut soal DDT buat malaria itu ya, yang dalam konteks tertentu bisa efektif tapi ditolak karena, ya ketakutan. Sama polanya kayak terorisme juga ya. Rasa takutnya gede banget, tapi risiko aktualnya... Kecil sekali, secara statistik, buat sebagian besar orang di dunia. Begitu pula soal perang. Gambaran seram di media bikin kita lupa kalau secara historis, kematian akibat konflik bersenjata itu udah turun jauh dibanding masa lalu. Intinya, insting takut kita ini gampang banget kepancing sama hal-hal kayak gini. Lalu, gimana dong cara ngendaliinnya? Biar nggak kebawa perasaan terus. Factfulness ngasih beberapa tips praktis nih. Apa aja tuh? Pertama, sadar dulu kalau sesuatu yang terasa menakutkan itu belum tentu berisiko tinggi. Jadi jangan langsung percaya gitu aja sama rasa takut Anda. Betul. Harus dipisahkan ya, antara perasaan takut sama risiko realnya. Dan penting juga buat coba hitung risiko sebenarnya. Hitung gimana tuh? Ya, pakai rumus simpel aja. Risiko itu sama dengan bahaya dikali paparan. Jangan cuma fokus ke bahayanya aja. Tanya juga, seberapa besar sih kemungkinan saya terpapar bahaya itu? Ini bantu kita jadi lebih rasional. Oke, masuk akal. Pahami juga kalau dunia ini terasa lebih menakutkan ya karena ada filter. Filter, maksudnya? Ya filter di kepala kita sendiri, kan kita cenderung notice yang negatif ya. Terus ya filter media juga yang pasti milih berita paling heboh. Nah iya, dan yang paling krusial ini, jangan bikin keputusan penting pas lagi panik atau ketakutan setengah mati. Wah ini susah nih.
Emang, tapi keputusan yang diambil dalam kondisi emosional begitu biasanya nggak bagus hasilnya. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Gimana rasa takut ini ngaruh ke keputusan Anda sehari-hari? Pernah nggak ngalamin? Jadi, kesimpulannya apa nih dari obrolan kita? Intinya, eh, bukan cuma dunia ini lebih aman dalam banyak hal dibanding yang kita kira ya. Tapi juga perasaan bahaya Anda itu sering kali aktif dimainkan, gitu ya. Kadang tanpa sadar, baik oleh naluri purba kita maupun oleh siklus berita. Mengenali permainan ini, ngenalin kapan insting takut Anda lagi ambil alih, itu langkah pertama buat mulai melihat dunia lebih sesuai fakta. Betul. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini dari peringatan di teksnya juga. Apa tuh? Rasa takut kalau ditambah rasa terdesak, wah, itu resep jitu buat bikin keputusan buruk yang efek sampingnya nggak terduga. Penulisnya kan cerita tuh, dia pernah panik nutup jalan waktu ada wabah. Oh iya, yang itu ya. Malah bikin orang tenggelam karena nggak bisa nyebrang. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana pemahaman soal insting takut ini bisa bantu Anda buat lebih bijak dan nggak reaktif pas ngadepin isu global yang rumit, kayak perubahan iklim atau mungkin pandemi lagi nanti, tanpa jadi panik berlebihan atau malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena saking takutnya? Pertanyaan bagus tuh. Coba direnungkan ya.